Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian penggunaan Firebase Authentication pada React.js. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu mengenai Firebase, di mana Firebase ini merupakan suatu layanan dari Google yang digunakan untuk mempermudah para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi. Dengan adanya Firebase, pengembang aplikasi bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan usaha yang besar. Salah satu fitur yang diberikan ya Firebase Authentication itu. Yang kedua, mengenai React.js, library JavaScript yang bersifat open source untuk membangun UI, di mana React.js ini dikembangkan oleh Facebook, dan ini yang akan kita pakai sebentar. Yang ketiga, mengenai authentication atau autentikasi, ini merupakan suatu proses verifikasi identitas seseorang atau pengguna perangkat tertentu saat akan masuk ke dalam suatu sistem. Jadi kalau teman-teman pernah mengunjungi suatu aplikasi atau web, itu biasanya ada fitur login. Kalau tidak punya akun, kita harus registrasi terlebih dahulu untuk bisa login. Kita juga bisa ubah password. Ketika kita lupa password, ada fitur forgot password. Dan kita juga bisa ubah kredensial, misalnya email, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan autentikasi. Sehingga fitur pada sebuah aplikasi atau web itu tidak bisa diakses ketika kita belum terverifikasi atau belum login lah. Nah, sebagai persyaratan untuk melanjutkan pembelajaran pada video kali ini, itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi ya, teman-teman. Yang pertama itu mengenai tool atau software. Kita harus install Node.js, dan kita juga harus punya package manager untuk JavaScript, bisa menggunakan npm atau yarn. Lalu tentu saja kita butuh browser karena React.js itu adalah library, UI library untuk pengembangan web. Nah, di sini saya menyarankan Chrome ya. Terus yang ketiga kita butuh text atau code editor. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Tapi kalau mau pakai code editor yang lain silahkan. Terus yang keempat, kita butuh akun Gmail untuk login Firebase. Nah, selain tool, kita juga memerlukan pengetahuan yang cukup di dasar JavaScript, dasar React.js. Kita juga mesti paham dengan konsep dasar Node.js ya, dan Node Package Manager atau Yarn. Dan teman-teman itu sebaiknya memiliki pengetahuan di JavaScript lanjutan atau ECMAScript 6 ya. Nah, selanjutnya let's rock. Nah, untuk persiapannya teman-teman silakan kunjungi nodejs.org. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pilihannya yang bisa di-download. Ada yang long term support atau LTS dan ada yang latest version ya, versi terakhir. Nah, kalau saya merekomendasikan yang recommended for most users yang LTS. Nah, itu di-download, terus seperti biasa kalau mau diinstal, klik 2 kali, next, and finish. Simple. Nah, untuk mengecek Node.js kita sudah terinstall atau tidak, teman-teman bisa buka terminal. Kalau di Windows bisa buka command prompt atau PowerShell-nya. Ketik aja node spasi garis v gini atau version. Nah, kalau sudah muncul versinya, artinya Node-nya sudah berhasil diinstal. Nah, ketika kita menginstal Node.js, itu juga sudah include dengan Node Package Manager atau npm ya. Cara ngeceknya sama npm spasi garis v kayak gini. Kalau sudah ada versinya, berarti npm-nya juga sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita butuh code editor. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Silahkan dikunjungi code.visualstudio.com, lalu di-download sesuai dengan operating sistemnya. Yang ketiga, untuk browser saya akan menggunakan Google Chrome. Dikunjungi aja google.com/chrome. Dan yang terakhir untuk React, silakan dikunjungi react.js.org, lalu klik docs atau documentation-nya. Nah, kita akan membuat new React app ya. Di sebelah kanan itu ada beberapa pilihan. Ya, saya akan pilih untuk membuat React app yang baru. Nah, di bawah sini kita sudah diperlihatkan cara untuk instalasinya. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menggunakan React ya. Tapi untuk pemula itu kita disarankan untuk menggunakan Create React App.
Nah, di Finder ini atau di folder saya, di folder dokumen, saya sudah membuat folder YouTube. Saya akan bikin projectnya di sini. Jadi saya akan buka terminal, lalu saya mengarahkan terminal saya ke folder YouTube. Nah, ini sudah mengarah ke folder YouTube. Nah, kita kembali ke web dokumentasi React.js-nya. Saya copy aja npx create React app ini. Nah, sebagai informasi tambahan, di sini menggunakan npx ya, bukan npm. Npx itu adalah Node Package Execute. Bedanya dengan npm itu singkatan dari Node Package Manager, program berbasis teks untuk manajemen paket Node.js. Sedangkan npx itu untuk mengeksekusi paket yang sudah ada di Node.js. Salah satu paket yang sudah tersedia itu adalah create React app. Nah, di sini kita bisa tulis sendiri sintaksnya atau di copy paste aja seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah nama project kita. Misalnya project autentikasinya saya singkat dengan auth. Kayak gini, project out, lalu di enter aja. Nah, ini akan langsung melakukan instalasi React app-nya. Oke, seperti pada error yang muncul bahwa name can no longer contain capital letters ya, jadi tidak boleh mengandung huruf besar. Nah, sini huruf A-nya saya kecilkan saja. Oke teman-teman, proses instalasi project React kita sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa dijalankan. Kalau saya lihat di foldernya, di Finder, ini sudah muncul project auth ya. Kalau saya lihat di get info, ini size projectnya adalah 161 MB. Ya, jadi untuk instalasinya tadi agak lama, jadi saya percepat saja videonya. Nah, di sini saya harus masuk ke projectnya dulu, project rootnya dengan cd, terus nama foldernya. Seperti ini. Lalu kita bisa mengeksekusi perintah npm start untuk menjalankan node-nya. Ini otomatis akan membuka browser localhost dengan port 3000. Jadi kalau saya kembali ke terminal, di sini node-nya sudah jalan dan kita dikasih port ya. Dan untuk local network itu bisa mengakses IP berikut ini dengan port 3000. Hasilnya seperti ini ya. Ini adalah default project React.js. Nah, saya akan buka Visual Studio Code. Lalu saya open folder. Saya akan pilih folder project kita, project out. Tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri sudah muncul file-filenya ya. Nah, apa yang muncul di browser tadi itu terletak di app.js di sini ya. Jadi di sini kalau saya menambahkan satu tag HTML, misalnya H1, halo dunia, terus saya save. Nah, di sini akan langsung muncul ya di webnya. Nah, bagaimana kita menghubungkan project React kita dengan Firebase? Teman-teman bisa mengunjungi firebase.google.com. Nah, silakan pastikan kalian sudah login dengan akun Gmail. Terus di sini ada tombol Go to Console, silakan diklik aja di pojok kanan atas ini.
Lalu kita akan disambut dengan kata-kata welcome to Firebase, tools from Google for building app infrastructure, improving app quality, and growing your business. Nah, di sini kita belum punya project ya, jadi kita bisa bikin project di Firebase Console ini dengan menekan tombol create a project. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama project kita, misalnya saya samain aja namanya dengan nama project create kita, yaitu project host. Lalu di sini ada tombol continue. Nah, kita disarankan untuk mengaktifkan Google Analytics, tapi di sini saya disable aja. Terus saya lanjut dengan menekan tombol create project. Sini akan membutuhkan beberapa masa. Silahkan ditunggu aja. Kalau projectnya sudah selesai, sudah ready, diklik aja continue. Kita akan dialihkan ke project kita. Nah, di sini di kiri atas nih ada project-project yang kita punya. Karena kebetulan cuman ada satu project, jadi kita cuman bisa milih satu project ini. Nah, sekarang kita udah aktif di sini di project out. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, di submenu sebelah kiri, ini ada beberapa menu ya. Ada build, ada release and monitor, ada analytics, ada engage. Terus di menu build, kalau kita klik, ini akan expand submenunya. Inilah fitur-fitur yang ditawarkan oleh Firebase. Ada authentication, Firestore, real-time database, storage, hosting, function, dan machine learning. Dan yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini adalah fitur authentication-nya. Tapi sebelum itu kita harus nyambungin dulu nih project Firebase kita dengan project React kita. Nah, di sini di project overview-nya ya, di halaman utama project-nya itu ada get start by adding Firebase to your app. Nah, kita bisa menambahkan Firebase ke aplikasi iOS, Android, dan juga web ya. Karena kita menggunakan React.js, maka kita memilih web di sini, teman-teman. Nah, kalau kita klik web, di sini kita disuruh untuk memasukkan nickname app-nya. Saya samakan saja dengan nama project-nya. Nah, di sini juga ada pilihan ya, kalau kita ingin men-setup Firebase hosting. Nah, tapi saya tidak ingin men-setup dulu Firebase hostingnya, jadi saya langsung klik register app. Selanjutnya kita dikasih Firebase SDK. Karena di sini kita menggunakan React.js, saya hanya akan mengcopy konfigurasinya saja ya, dan untuk inisialisasi Firebase-nya. Ini saya copy. Terus kita masuk lagi ke project React kita. Buka Visual Studio Code-nya. Di sini kan sudah ada source nih. Saya akan bikin suatu folder yang namanya config. Nah, di sini tempat kita menaruh konfigurasi-konfigurasi. Saya akan bikin file firebase.js ya. Jadi konfigurasi Firebase ada di sini. Saya paste konfigurasinya ya. Nah, di sini saya akan pakai const untuk nama variabelnya karena Firebase config-nya tidak berubah-ubah ya. Dan di sini kita membutuhkan package Firebase nih untuk inisialisasi Firebase config-nya. Nah, jadi di sini saya akan buka terminal dengan control backtick. Kemudian saya akan install Firebase dengan npm install Firebase. Sebenarnya kita juga bisa install dengan terminal ya, hanya saja terminal saya sudah terpakai untuk running project-nya. Jadi saya menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Nah, di sini tinggal di-enter aja. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi package Firebase-nya selesai. Sekarang Firebase-nya sudah ditambahkan ya. Sudah selesai. Kalau kita mau ngecek itu di package.json, lihat di bagian dependencies. Sekarang sudah ada Firebase versi 8.4.2. Saya besarin aja biar kelihatan. Ini ya. Nah, selanjutnya, oh iya, salah. Config-nya jangan taruh di luar source ya. Saya akan taruh di dalam source saja. Jadi dalam source ini ada folder config dan Firebase. Nah, sekarang kalau saya ke file firebase.js, di sini Firebase-nya
is not defined ya, karena Firebase-nya belum kita import. Udah kita install tapi belum kita import ke sini. Jadi langsung aja import Firebase from Firebase ya. Ini biasanya sama dengan nama package-nya. Nah, di save aja. Coba saya kembali ke project React-nya. Nah, kalau nggak ada error tuh biasanya sukses ya. Coba saya kok inspect, lalu lihat di konsol. Ini nggak ada error apa-apa. Saya anggap sukses untuk inisialisasi Firebase-nya di project React kita. Nah, bagaimana kita memanggil fungsi atau metode autentikasinya? Nah, jadi di sini kan kita sudah inisialisasi nih app-nya. Nah, kita bisa menampung initialize-nya ini dengan variabel. Jadi misalnya const init gitu ya. Sama dengan Firebase initialize app Firebase config. Sekarang variabel init ini akan bertindak sebagai objek ya. Jadi kalau saya tulis init dot, nah di sini akan kelihatan metode-metode yang bisa dipakai dari Firebase. Nah, yang bakal kita pakai adalah Firebase dot ini ya, out untuk authentication. Nah, tapi saya akan tampung juga dengan variabel. Jadi const out fb ya, out Firebase maksudnya. Saya singkat dengan out fb itu dari init dot out gitu. Kalau metode dia harus diakhiri dengan buka tutup kurung. Ya. Dan agar out fb ini bisa dipakai, bisa dipanggil, bisa diimport di file-file yang lain, di sini saya akan export. Jadi saya export out fb dari init dengan metode out ya. Nah, ini udah sih. Kayak gini udah untuk inisialisasi dan menampung metode autentikasi dari Firebase. Nah, sekarang saya akan kembali ke Firebase-nya. Di sini kita sudah menambahkan Firebase SDK, jadi saya akan tekan tombol continue to console. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada satu app yang ditambahkan bernama project out. Saya akan mengarah ke sini ya, di menu build itu ada submenu authentication. Saya akan klik ya. Terus di sini untuk authentication, nah di sini ada sedikit penjelasan bahwa authentication dari Firebase ini itu untuk authenticate dan mengatur user from variety of providers tanpa server side code ya. Jadi ini memudahkan sekali. Jadi di sini kalau kita ingin mengaktifkan fitur autentikasi, klik aja get start. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah aktif authentication-nya. Bisa dilihat di sini di tab users. Di sini akan muncul nanti user-user yang akan terdaftar di aplikasi kita. Lalu untuk sign in method, ini ada beberapa cara yang bisa dipakai. Lalu ada template yang bisa digunakan untuk verifikasi email misalnya, atau password reset, email address change ya, dan SMS verification. Lalu untuk penggunaan, untuk melihat berapa request yang digunakan di Firebase untuk Firebase authentication ini. Nah, saya kembali ke sign in method. Di sini yang paling simple, saya akan menggunakan provider email password ya. Jadi dengan email dan password. Nah, diklik aja tombol ke edit configuration ini. Ada icon pensil atau icon pulpen, diklik. Akan ada penjelasan bahwa dengan email dan password itu membolehkan user untuk sign up ya, registrasi. Dan SDK ini juga memprovide email address verification ya, jadi verifikasi email. Lalu password recovery, itu biasanya forgot password. Email address change ya, jadi mengubah email. Jadi misalnya user mau ngubah email gitu. Nah, ini di enable aja ya teman-teman. Lalu di sini ada pilihan juga untuk email link passwordless sign in, jadi user bisa login tanpa password. Tapi di sini saya tidak akan enable. Jadi pakai yang konvensional dulu lah istilahnya. Di sini saya akan tekan save. Nah, statusnya di sini sudah enable ya. Berarti ini udah bisa dipakai nih.